Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garute. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri dan kaum muslimin semuanya yang menyaksikan video ini, pertemuan yang ketiga mengkaji kitab Safinatun Najat ini akan mengkaji tentang niat ya yang tertinggal kemarin ya, sampai akhirlah pertemuan kita ya. Bagi Anda yang baru menyaksikan, Anda boleh mengikuti dengan menyaksikan melalui layar atau memegang kitab Safinatun Najah masing-masing yang ada di rumah ya. Nah, bagi yang tidak punya, silakan dilihat di layar apa yang kita baca, kita terjemahkan. Metodenya yaitu pertama, saya membacakan teks yang akan dikaji, baru kita terjemahkan per kata. Langkah ketiga yaitu saya jelaskan masing-masing kalimat yang ada di dalam teks, baru setelah itu kita ulang lagi dan Anda mengikuti terjemahannya ya, dan berulang-ulang dilakukan di rumahnya masing-masing. Sebelah kiri. Di sini ya. Oh ya, salah, berarti sebelah kiri ya. Baik saudara sekalian, kita mulai dengan paslun. Coba lihat di layar ya, di layar lihat. Faslun. Ini satu pasal ya. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhu al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha inda goslil awwali ya, awali juz'in minal wajhi watartibu. Nah ini beda lagi ya. Watartibu alla yuqaddima. Yuqaddima pakai waw, pakai waw enggak? Alla yuqaddima udwan ala udwin. Segitu ya. Ya, sekarang kita terjemahkan itu aja dulu. An-niyatu, niat adalah qasdu syai'in, sengaja terhadap sesuatu, muqtaronan, disertai, bi fi'lihi, dengan mengerjakannya. Coba diulangi. An-niyatu, niat, qasdu syai'in adalah sengaja terhadap sesuatu, muqtaronan, sambil disertai, bi fi'lihi, dengan mengerjakannya. Wa mahalluhu ya. Wa mahalluha dan tempat niat itu ya, tempatnya al-qalbu adalah hati. Al-qalbu hati, sekarang masih diterjemahkan hati ya. Wa talaffudu dan melafadzkan, wa talaffudu biha
dan melapatkan biha niat itu sunnatun adalah sunat. Wa waktuha dan waktu niat itu, wa waktuha dan waktu niat itu inda gosli awali juz'in minal wajhi inda ketika ya inda apa barusan inda gosli awalil juz'in inda tatkala gosli membasuh awali juz'in awal bagian awali juz'in awal bagian minal wajhi ya dari wajah. Watartibu sedangkan atartibu tartib ala yuqaddima agar tidak mendahulukan udwan ala udwin satu anggota terhadap anggota yang lain gitu. Itu namanya tartib ya. Baik saudara, saya jelaskan satu persatu dari apa yang saya baca itu tadi. An-niyatu. Nah, ini agak ada suara-suara ya. Mungkin bisa agak dikecilin ya. An-niyatu, niat itu adalah qasdu syai'in, sengaja terhadap sesuatu. Jadi kalau suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja berarti itu dilakukan dengan niat ya. Tapi kalau orang misalnya dalam keadaan mabuk, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan marah, melakukan sesuatu tidak dengan kesadaran, berarti dia melakukan dengan tidak niat. Misalnya begini, saya berada di pinggir kolam, lalu kepleset, lalu kejebur kolam. Saya belum mandi wajib. Nah, lalu setelah saya bangkit dari kolam itu, lalu saya katakan saya sudah mandi wajib. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena belum niat. Itu kejebur, tidak niat untuk mandi wajib. Kecuali kalau sudah kejebur, sekalian saja sengaja untuk mandi wajib begitu. Nah, itu baru dikatakan niat, gitu ya. Nah, jadi saya misalnya mengkatepel burung yang kena orang gitu ya. Saya tidak niat untuk mengetepel orang, tapi saya mengetepel burung. Nah, itu tidak niat, tidak disengaja gitu. Jadi niat itu sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Itu berarti perbuatan itu dilakukan dengan niat. Qasdu syai'in. Muktaronan ya, sambil dibarengi. Muktaronan itu dibarengi ya. Dibarengi bipilihi dengan mengerjakannya. Nah, jadi kalau misalnya saya sengaja untuk sholat, tetapi tidak langsung sholat, nah itu namanya bukan niat. Para ulama menyebutnya azam. Kalau niat itu pas sengaja di dalam hati langsung mengerjakannya, itu dikatakan niat. Muktaronan bifi'lihi. Nah, di mana tempat niat itu? Wa mahaluha, dan tempatnya itu adalah al-qalbu, ada di dalam hati. Jadi terjemahnya masih hati ya. Ya qalbu saja, karena sekarang ada perbedaan di kalangan para ahli yang dikatakan qalbu, di situ ada tempat berpikir, ya di situ ada tempat mengingat, ingat di dalam hati. Ya kalau Al-Qur'annya, hadisnya kan qalbu gitu, lalu diterjemahkan hati, padahal yang ada saraf otaknya itu itu bukan hati, bukan liver ya, tetapi jantung. Nah, pada jantung itu ada 40.000 sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Nah, kalau ada bukan sel saraf ya, saraf otak gitu. Saraf otak atau sel otak gitu. Nah,
Kalau ada saraf otak berarti di situ bisa mengingat, bisa menganalisa, bisa memahami. Adanya di mana? Adanya di jantung. Ya, bukan di leper. Maka kolbu itu diterjemahkan jantung, ya. Nah, wa mahaluha al kolbu, tempatnya itu adalah kolbu, hati, ya. Wa talapudzu biha sunnatun, dan melapatkan niat itu sunat. Nah, ini menurut ulama mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Al-Ghazali yang juga penganut mazhab Syafi'i sebetulnya tidak menghendaki, ya, niat itu dilafadzkan, cukup saja di dalam hati gitu. Yaitu Imam Al-Ghazali dan para ulama lain juga begitu. Jadi niat itu tidak harus dilafadzkan. Dalam hati saja sengaja mengerjakan sholat, ya, sengaja berwudu, sengaja tayamum atau yang lain-lainnya, ya. Wa talapudzu biha sunnatun. Terus apa lagi? Wa talapudzu, dan melafadzannya biha terhadap sunat itu sunnatun. Terus wa waktuha, waktunya kapan waktu niat itu? Inda gosli awali juz'in minal wajhi. Inda ketika gosli membasuh awali juz'in, awal bagian atau bagian awal, minal wajhi, dari wajah, ya. Karena pertama kali rukun sholat, rukun wudhu itu kan mengusap wajah setelah niat itu, ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi pertama itu wajah. Jadi niat itu ketika awal membasuh wajah. Ya. Ya, niatnya itu ketika awal itu gitu. Ya, bukan sebelumnya, tapi di awal gitu. Jadi kalau sholat juga sama, ketika akan takbir, ya, Allahu Akbar sebelum. Jadi awal itu begitu. Tapi jangan juga ini di sebagian masyarakat kalau sholat itu ketika imamnya ucapan Allahu Akbar, makmumnya malah nawaitu usolli fardhol maghribi salasa rokaatin fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu jangan pula begitu, ya. Kalau imamnya ucapkan Allahu Akbar, ya makmum mengucapkan juga Allahu Akbar gitu. Jadi saat itu, jadi tidak harus dilapatkan di dalam hati saja, itu menurut Imam Al-Ghazali, ya. Coba dilihat di layar sebelah kiri. Ya, ini enggak biasanya di kanan, ya. At-tartibu, tartib, salah satu rukun wudhu itu adalah tartib. Tartib itu apa? Alla yuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan satu anggota badan, anla, agar tidak yuqaddima, mendahulukan, udwan ala udwin, satu anggota badan terhadap anggota badan yang lainnya. Misalnya Anda berwudu, cuci kaki dulu, baru cuci tangan, baru cuci wajah, baru usap kepala. Itu tidak berurutan, itu tidak tartib. Artinya kalau tidak tartib, tidak memenuhi rukun berwudu, ya. Coba diulangi rukun wudu. Pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga mencuci tangan. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki beserta dua mata kaki. Dan yang keenam tartib. Nah, itulah tartib, ya, harus tertib. Ibda'u ma bada'ahullah. Dahulukan apa yang didahulukan oleh Allah, ya. Allah menyebutkan mendahulukan wajah, ya, jangan kaki dulu, ya wajah dulu gitu. Wajah baru tangan, baru kepala, baru kaki gitu. Itu tartib namanya. Dan ada lagi ulama yang mempardukan muwalat. Muwalat itu terus-terusan. Tidak ada jeda, tidak diseling sesuatu misalnya.
berwudu, ya cuci muka dulu, lalu main poli dulu, itu nggak boleh. Ya, baru cuci tangan. Udah cuci tangan, ya lalu misalnya jual beli dulu, ya itu nggak boleh, berlanjut terus itu. Ya, kemudian membasuh muka, setelah basuh muka membasuh kepala, ya mengusap kepala, lalu pergi kemana-mana dulu, itu tidak boleh. Harus muwalat, harus berurutan gitu, ya terus-terusan, tidak boleh terputus-putus. Itu ada ulama yang mempersyaratkan seperti itu, ya. Baik saudara sekalian, dilanjut dengan pasal berikutnya. Lihat di layar pasalnya apa? Ya lihat, paslun, ya pasal. Pasal itu pemisah. Lihat di layar di kiri saya maksudnya. Al-ma'u air itu, al-ma'u air itu, qalilun wa kasirun. Qalilun ada yang sedikit, wa kasirun dan ada yang banyak. Al-ma'u diulangi, al-ma'u air itu, qalilun ada yang sedikit, wa kasirun dan ada yang banyak. Fal qalilu, betul ya? Al qalilu, al qalilu ya air yang sedikit, ma duna kulatain, yaitu ma sesuatu atau air yang duna kurang kulataini dari 2 kulah. Al qalilu air yang sedikit, ma dunal kulataini air yang kurang dari kulataini 2 kulah. Wal kasiru, betul ya? Wal kasiru dan air yang banyak, kulatani air yang 2 kulah, kulatani air yang 2 kulah, faaksaro atau yang lebih, ya lebih dari 2 kulah, ya. Terus apa? Al qalilu air yang sedikit, yatanajjasu diulangi, al qalilu air sedikit, yatanajjasu menjadi najis, biwuku'i dengan biwuku'i dengan tumiba itu bahasa Indonesianya apa ya? Biwuku'i dengan masuknya, biwuku'i apa tadi? Ya, biwuku'in najasati pihi, biwuku'i dengan masuknya an najasati najis fihi ke dalamnya. Wa illam yataghayyar, wa in walaupun lam yataghayyar tidak berubah. Ya, wa in walaupun lam yataghayyar tidak berubah. Tidak berubah, ya nanti kita jelaskan. Wal ma'ul kathiru dan air yang banyak, wal ma'ul kathiru dan air yang banyak, la yatanajjasu tidak menjadi najis, illa idza taghayyaru, illa idza taghayyaru kecuali apabila berubah, ya, to'muhu rasanya, au launuhu atau rupanya, au rihuhu atau baunya, gitu. Jelas ya? Belum dijelaskan. Mari kita jelaskan, tapi lihat lagi di layar ya. Al-ma'u air itu, qalilun ada yang sedikit, wa kasirun dan ada yang banyak. Nah, kita harus tahu definisinya. Air sedikit dan banyak itu jangan menurut pengertian kita, tapi menurut pengertian para ahli, ya, para ahli fikih. Al-qalilu air yang sedikit itu, madunal kulataini air yang kurang dari 2 kulah.
ya, kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa banyak? 2 kulah itu kurang lebih 60 cm persegi. Jadi tinggi kali lebar kali panjang, ya. Berapa kubik itu ya? Dikali saja ya. Nah, itu yang disebut dengan 2 kulah. Air sedikit itu adalah madunal kullataini. Air yang kurang dari 2 kulah. Apa tadi? Wal kasiru, dan air yang banyak, kulatani, air yang 2 kulah, paaksaro atau lebih. Jadi kalau tadi berapa kubik cara menghitungnya? Tinggi kali lebar kali panjang, 60 kali 60 kali 60. Berapa itu? Coba tolong dihitung dulu. Berapa senti ya? 60 senti kali 60 kali 60. Berapa kubik? 250 meter kubik ya. Nah, itu sebanyak itu airnya. 260 liter gitu ya. 260 liter. Jadi kalau toren ya yang paling kecil itu kan 250 liter itu. Nah, jadi satu toren kecil itu sudah lebih dari 2 kulah. Nah, jadi itu termasuk air yang banyak ya. Nah, setelah itu al-qalilu ya. Air yang sedikit itu ya tanajjasu, menjadi najis, biwuku'in najasati, dengan masuknya najis pihi ke dalamnya. Tadinya air suci, kemudian dimasuki najis, misalnya kena pipis, itu menjadi najis ya, walaupun tidak berubah ya, tidak wa illam ya tagoyyar, walaupun tidak berubah. Berubah apanya? Tokmuhu, rupanya apa? Tokmuhu itu artinya rasanya. Coba di asaan, asa air kencing enggak? Air kencing kan asin misalnya. Ya kotoran manusia pahit ya, enggak tahulah. Jadi rasanya. Kemudian launuhu, rupanya. Ya, rupa atau warna. Warna itu misalnya kalau kencing apa warnanya? Jadi berubah. Nah, walaupun tidak berubah warnanya atau baunya tidak berubah, kalau kena najis, air sedikit itu, air yang kurang dari 2 kulah itu akan menjadi najis. Berarti tidak sah untuk mandi wajib, tidak sah untuk wudu ya. Dan kalau kena air itu berarti kita tidak sah sholatnya. Karena apa? Air mutanajis itu. Air mutanajis. Nah, Imam Al-Ghazali itu berbeda pendapat, walaupun beliau ini termasuk ulama mazhab Syafi'i, tapi beliau mengharapkan agar Imam Syafi'i tidak tidak berpendapat ya, agar air sedikit itu menjadi mutanajis kalau kena najis apabila tidak berubah gitu. Itu harapan dari Imam Al-Ghazali. Tetapi kan Imam Asy-Syafi'i sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada lagi kaul jadid lagi yang baru kecuali diperbaharui oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i gitu. Nah, jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, walaupun air sedikit kena najis ya tidak najis kalau tidak berubah. Berubah apanya? Berubah rupanya atau warnanya, berubah rasanya, dan berubah juga baunya. Ya. Wal ma'ul kasiru, air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis, ila idza taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu.
ya. Air yang banyak itu tidak menjadi najis. Ya, walaupun ketimpa najis gitu ya. Kotoran manusia misalnya, air sebesar danau atau kolam yang gede gitu, yang lebih dari 2 kulah. Ya, toren 500 liter atau 1000 liter. Di situ ada kotoran, tidak mengubah air itu, maka itu tidak menjadi najis ya, kecuali kalau rubah yang 3 itu tadi ya, rubah rasanya, rubah warnanya, rubah baunya. Ya, walaupun air sebesar lautan tapi bau kotoran manusia gitu. Berubah kan apanya? Rasanya gitu, atau baunya, atau warnanya. Nah, itu najis. Jadi tidak boleh bersuci dengan air yang kena najis itu ya. Sudah selesai mengenai air. Ya, kembali ke layar. Silakan di kiri saya. Paslun tentang apa itu? Iya. Sekarang tentang mandi wajib ya. Anda yang sudah balik, kemarin balik itu sudah dijelaskan, kalau sudah umur 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, kalau sudah mimpi basah atau keluar mani, bagi laki-laki juga dan perempuan, karena umur 15 tahun, ya 9 tahun bagi perempuan, atau yang ketiga keluar haid bagi perempuan, itu sudah balik. Kalau sudah balik ada kewajiban-kewajiban. Apa kewajibannya? Antara lain adalah mandi wajib gitu. Jadi kalau sudah keluar haid wajib mandi. Kalau keluar mani wajib mandi. Nah, sekarang apa yang mewajibkan mandi? Coba lihat Paslun, coba lihat. Mujibatul gusli, yang mewajibkan mandi sitatun ada 6. Ilajul hasyafati fil parji, memasukkan ya baca dulu ya. Ilajul hasyafati fil parji, terus wa khurujul maniyi wal haidu wan nipasu wal wiladatu wal mautu, ya, dan maut ya. Itu bahasan terakhir ya? Oh, ada lagi. Coba lihat di layar. Mujibatul gusli, yang mewajibkan mandi, sitatun ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan penis ke dalam farji. Terus wa khurujul maniyi, dan keluar mani, wal haidu, dan haid, wan nipasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wiladah. Ya, wiladah. Wiladah itu apa artinya? Darah karena melahirkan ya. Darah wiladah ada di situ? Darah melahirkan ya. Ya, kalau nipas darah nipas. Nah, sekarang akan saya jelaskan ini. Yang mewajibkan mandi, ya, pertama adalah ilajul hasyafati fil parji, memasukkan penis ke dalam parji, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa daerah itu menjadi jorang, ya. Ya, ngasupkeun hasyafah, ya. Apa itu bahasa Sundanya? Fil parji, kepada parji. Nah, supaya tidak jorang, ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang biasa digunakan oleh dunia kedokteran ya. Memasukkan penis ke dalam parji. Ya, itu wajib mandi. Nah, walaupun hanya menyentuh, ya, jadi penis menyentuh parji itu wajib mandi gitu, walaupun tidak keluar mani, wajib hukumnya ya.
Idal tako hitanani, apabila dua hitan ya bertemu, ya wajabal guslu, maka wajib mandi, wa ilam yunjir, walaupun tidak keluar mani. Itu hadis ya. Berarti laki-laki di hitan, perempuan di hitan itu ya. Nah, lalu kalau bertemu dua hitan itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani itu. Ilajul hasapati fil farji. Yang kedua yaitu khurujul maniyi, keluar mani. Keluar mani itu baik melalui senggama atau dengan cara yang lain. Misalnya mimpi basah. Laki-laki juga suka mimpi ya, kalau testis sudah memproduksi sperma ya, kalau sudah sampai puncaknya itu ada kurang lebih 200 juta sampai 500 juta sel sperma. Lalu keluar melalui mimpi. Biasanya kalau anak laki-laki yang pertama inginnya keluar berolahraga atau bermain game kalau sekarang gitu. Ini menunjukkan bahwa dia sedang puncak-puncaknya, maninya itu full ya di tempatnya itu gitu. Jadi jangan dilarang, biarkan ya untuk berolahraga, itu sebagai penyaluran bagi mereka. Karena kalau diam dia akan melakukan onani. Kalau perempuan itu masturbasi gitu. Nah, keluar mani bagi laki-laki atau perempuan itu wajib mandi itu melalui mimpi misalnya, atau onani kalau laki-laki, masturbasi kalau perempuan. Ya, perempuan itu melakukan masturbasi, 80% perempuan itu melakukan masturbasi ya. Saya baca hasil penelitian di buku Dari Wanita untuk Wanita, itu dijelaskan bahwa perempuan itu 80% melakukan masturbasi. Itu wajib mandi ya kalau keluar mani gitu. Yang ketiganya yaitu wal haidu, keluar haid ya. Haid itu paling sedikit sehari semalam ya, dan yang paling banyak itu 15 hari. Jadi kalau Anda haid biasanya seminggu, sudah seminggu kok masih keluar haid gitu, tunggu saja. Masih tetap itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Tapi kalau 15 hari ya itu baru wajib mandi wajib lagi, kemudian wajib sholat, wajib puasa normal. Tunggu 15 hari saja ya. Kalaupun biasa, ada yang biasanya 4 hari saja, ada perempuan begitu. Ada perempuan yang 1 minggu, kok sudah 1 minggu masih haid, tunggu sampai 15 hari. Anggap saja haid. Kalau lebih dari 15 hari, maka itu termasuk kepada darah istihadoh atau darah penyakit. Darah penyakit. Nah, yang berikutnya nifas ya. Jadi pada saat melahirkan itu keluar darah. Ya paling sedikit ya pajatan tes sakecret ya. 1 tetes ya, katanya siapa yang Nabi yang ibunya melahirkan itu hanya 1 tetes saja. Ya, golibuhu kebanyakannya itu rata-rata orang itu 40 hari gitu. Mungkin saja kurang dari 40 hari sudah kering. Ya, baru 2 minggu sudah kering. Itu sudah wajib sholat, sudah wajib puasa dan seterusnya gitu. Nah, tapi tunggu 40 hari. Sudah 40 hari kok masih keluar darah ya. Nah, menurut ulama mazhab Syafi'i tunggu sampai 60 hari. Kalau lewat 60 hari masih keluar darah nifas, maka itu mandi saja, itu darah istihadoh ya, penyakit. Nah, dan yang terakhir adalah darah wiladah. Wiladah itu artinya darah keluar karena melahirkan.
Coba diulangi bacaannya, silahkan lihat ke layar. Mujibatul gusli sitatun. Mujibatul gusli yang mewajibkan mandi sitatun ada 6. Ilajul hasapati fil parji, pertama memasukkan penis ke dalam parji. Wa khurujul maniyyi, kedua keluar mani. Wal haidu, yang keempat haid. Wan nipasu, kelima nipas. Wal wiladatu, dan yang kelima wiladah, ya, darah keluar karena melahirkan. Nah, itu saudara. Ada satu lagi ya. Wal mautu, dan maut. Maut itu artinya mati, ya, tapi dimandikan, itu wajib. Wajib kifayah bagi orang yang hidup, begitu memandikan mayit, gitu. Bukan mayit mandi sendiri, ya, kita takut jadinya. Jadi yang dimaksud maut di sini adalah kita memandikan mayit, gitu. Jelas ya? Ya, sekarang berlanjut, kita lihat, Anda lihat lagi di layar. Paslun, apa itu? Ya. Ini yang terakhir. Furudul gusli, fardu mandi. Isnani, ada 2, ya. Furudul gusli, fardu mandi. Isnani, ada 2. An-niyatu, yang pertama niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mimul badani, meratakan badan, bil ma'i, dengan air. Jadi fardu atau rukun mandi itu cuma 2, ya. Pertama niat. Nah, artinya sengaja kita untuk melakukan mandi itu, mandi wajib itu, gitu. Jadi harus ada niat. Kalau tidak niat, tadi seperti saya katakan di awal, kalau kejebur tidak sengaja mandi, itu tidak termasuk mandi wajib yang sah, karena tidak memenuhi rukun yang pertama, yaitu niat. Harus niat. Jadi dari awal harus niat, gitu. Ya. Wa ta'mimul badan, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan, bil ma'i, dengan air. Ya, meratakan badan dengan air. Banyak orang yang setruk, ya, di kamar mandi. Kenapa itu? Ya, mungkin tata cara mandinya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tiba-tiba masuk kamar, niat langsung brus dari atas ke bawah, ya. Ya, seharusnya bertahap, begitu, ya. Cuci dulu kemaluan, gitu, ya. Setelah itu berwudu, ya, kanan dulu baru kiri, kemudian siram air kanan, siram air kiri, kemudian baru ke kepala. Itu urutan-urutannya. Kalau langsung ke kepala, itu mendidih ini nanti, ya, bisa terjadi stroke, ya. Nah, jadi laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan tata cara mandi janabat itu. Saudara para santri, itulah yang dapat saya sampaikan. Program pembelajaran virtual di Ma'had Al-Madinatul Fadilah untuk pertemuan yang ketiga dan nanti pertemuan yang keempat. Silakan kalian tonton dan sebarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadi pelajaran, ya. Jadi bukan hanya Anda yang ikut, dan silakan Anda mendaftarkan diri untuk menjadi santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, ya. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula
hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.